Juventus berada dalam situasi yang gawat lantaran Gleison Bremer terancam menepi akibat cedera usai kekalahan dengan skor 2-5 dari Galatasaray di Liga Champions. I Bianconeri bertandang ke Rams Park untuk menghadapi Galatasaray dalam laga leg pertama playoff babak 16 besar Liga Champions, Rabu 18 Februari dini hari WIB dengan tekad untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 2-3 dari Inter Milan. Juventus sempat tertinggal di menit ke-15 akibat gol Gabriel Sala, namun mampu membalikkan keadaan melalui 2 gol Teun Koopmeiners. Sayangnya, situasi berbalik di babak kedua, dengan 2 gol Noalang berperan penting diikuti masing-masing 1 gol dari Davinson Sanchez dan Sacha Boey. Kartu merah Juan Cabal juga semakin menambah kesulitan untuk tim asuhan Luciano Spalletti yang kandas dengan skor 2-5. Cabal hanya masuk di awal babak kedua untuk menggantikan Andrea Cambiaso yang berisiko terkena kartu kuning kedua. Namun rencana Spalletti juga tidak berjalan baik untuk sang bek kiri asal Kolombia. Lebih jauh lagi, Spalletti harus menarik keluar Gleison Bremer di menit ke-34, menggantikannya dengan Federico Gatti setelah sang bek tengah asal Brasil mengalami cedera. Kondisi Bremer akan diperiksa lagi pada Rabu 18 Februari. Ini waktu setempat, namun berdasarkan laporan dari Il Bianconero, kesan pertama yang dihadapi oleh sang bek tengah asal Brasil adalah cedera otot. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk menjelang laga kontra Como di akhir pekan. Terlebih, mereka akan kehilangan Pierre Kalulu akibat kartu merah di laga kontra Inter. AC Milan bersiap menghadapi laga tunda Serie A melawan Como pada Rabu malam, meski harus tampil tanpa beberapa pemain kunci. Skuad asuhan Stefano Pioli berharap dapat memperkecil jarak menjadi 5 poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan, setelah meraih kemenangan 2-1 atas Pisa di laga sebelumnya. Pertandingan yang seharusnya digelar pada 8 Februari ini ditunda akibat bentrok dengan pembukaan Olimpiade musim dingin Milan Cortina di San Siro. Sempat ada wacana untuk memindahkan pertandingan ini ke Perth, Australia, namun rencana tersebut dibatalkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Akhirnya, laga ini dijadwalkan ulang dan akan dimulai pada pukul 19.45 GMT. Di sisi lain, Como yang baru saja mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 dari Fiorentina, tetap berada di posisi ke-7 klasemen, tertinggal 6 poin dari 4 besar. Tim asuhan CSC Fabregas berambisi menggeser Atalanta dari posisi ke-6 jika mampu meraih poin di pertandingan ini, meski harus tampil tanpa Alvaro Morata yang terkena skorsing. AC Milan harus mengatasi absennya Adrien Rabiot di lini tengah setelah kartu merah yang didapatnya di laga melawan Pisa. Hal ini membuka peluang bagi Ardon Jashari atau Samuel Ricci untuk tampil, atau bahkan keduanya. Sementara itu, Christian Pulisic diragukan tampil, sedangkan Rafael Leao kemungkinan besar akan mengisi lini depan bersama Ruben Loftus-Cheek. Untuk Como, Tosas Doufikas diharapkan menjadi ujung tombak di San Siro, didukung oleh trio muda berbakat Jesus Rodriguez, Nico Paz, dan Martin Baturina. Pertandingan ini tentunya akan menjadi panggung menarik untuk menyaksikan talenta-talenta muda bersinar. Lazio dikabarkan masih berminat pada winger Vasco da Gama, Andres Gomez yang pernah mereka usahakan transfernya di bursa Januari lalu akan tetapi tidak berbuah hasil. Elang ibu kota memutuskan untuk meneruskan perburuan transfernya di musim panas mendatang. Lazio kabarnya masih berminat pada servis winger 23 tahun asal Kolombia, Andres Gomez yang memulai karirnya di Millonarios dan kemudian direkrut oleh Salt Lake pada Januari 2023. Setelah bermain di MLS, ia memutuskan melanjutkan karirnya di Eropa melalui Stade Rennais yang menebusnya dengan harga 10 juta euro di musim panas 2024. Akan tetapi Gomez gagal melakukan terobosan di klub asal Prancis tersebut sehingga musim panas lalu ia merampungkan transfer pinjamnya ke Vasco da Gama yang baru-baru ini memutuskan untuk mengaktifkan opsi beli sang pemain. Klub asal Brasil tersebut akhirnya merekrutnya secara permanen dan sang winger menaikkan kontrak hingga Januari 2031. Menurut kabar yang dilansir Il Corriere dello Sport, Bianco Celesti telah berusaha mendatangkan pemain asal Kolombia dalam beberapa pekan terakhir akan tetapi mereka tidak memiliki tempat untuknya dalam skuad Maurizio Sarri. Mereka sempat menegosiasikan penjualan Matteo Cancellieri ke Brentford. Sedangkan Tijani Noslin juga diminati sejumlah klub akan tetapi kedua pemain tersebut tetap bertahan di Formello. Namun, meskipun mereka gagal mencapai kesepakatan di musim dingin, klub ibu kota Italia itu dilaporkan tetap menjalin kontak dengan pihak pemain, dan mereka diperkirakan akan mencoba lagi di musim panas. Vasco da Gama mungkin bersedia melepas pemain tersebut asalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan cepat. Klub Brasil itu membayar 4,5 juta euro untuk mengakuisisi pemain Kolombia tersebut. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, membahas terkait perundungan dan ancaman pembunuhan yang ia terima di media sosial setelah insiden kartu merah Pierre Kalulu. Laga penting akan dihadapi oleh Inter Milan pada tengah pekan ini. Pasalnya, mereka dijadwalkan akan melakoni pertandingan leg 1 babak playoff Liga Champions dengan menghadapi Bodo Glimt. Terlepas dari pertemuan kedua tim, Alessandro Bastoni yang juga ikut hadir bersama Christian Chivu dalam konferensi pers, secara khusus membahas terkait perundungan dan ancaman pembunuhan yang ia serta keluarganya terima akibat insiden kartu merah Pierre Kalulu pada laga kontra Juventus akhir pekan lalu yang melibatkannya. Pada insiden tersebut,
Bastoni tertangkap kamera sengaja melakukan diving agar Kalulu mendapatkan kartu dari wasit dan hal itu memicu amarah publik khususnya tifosi Juve. Secara pribadi, ia mengakui bahwa apa yang terjadi sama sekali tidak mempengaruhi mentalnya. Namun, ia merasa kasihan terhadap istri serta putrinya yang tidak tahu apa-apa namun mengalami hal serupa. Ia juga menyampaikan simpati kepada wasit yang bertugas pada laga tersebut. Kami memang sudah terbiasa dengan sorotan media seperti ini, seperti yang dikatakan Presiden, jadi saya sudah terbiasa dan mampu menghadapinya. Saya lebih merasa kasihan pada istri dan putri saya, yang belum mengerti. Menerima ancaman kematian tidak dapat diterima. Saya turut prihatin untuknya, dan juga untuk wasit La Pena, yang berada dalam situasi yang sama. Mereka seharusnya tidak mengalami hal seperti ini. Meski mengalami momen buruk dalam beberapa hari terakhir, namun Bastoni memastikan ia siap tampil pada laga ini. Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan. Saya tidak terpengaruh secara mental atau fisik, saya siap bermain. Pelatih Como, CSC Fabregas membahas tentang potensi timnya memenangkan Scudetto. Menurutnya, Ilariani tidak siap untuk memperebutkan Scudetto. Pelatih Como 1907, CSC Fabregas, memberikan pernyataan menjelang laga kontra AC Milan. Pria asal Spanyol tersebut berharap hasil yang berbeda setelah timnya menelan kekalahan 1-3 pada pertemuan pertama musim ini. Fabregas yang kini dianggap sebagai salah satu pelatih muda potensial di Eropa, tetap rendah hati mengenai target timnya. Ia menegaskan bahwa skuad asuhannya belum siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara liga. Menjadi baik tidak selalu berarti menang. Sepak bola akan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Kami harus melakukan hal yang benar, mencoba melakukan hal-hal dengan benar. Ujar Fabregas. Kami adalah tim dan perusahaan yang sangat muda, maka itulah jalannya. Kami tidak siap untuk memenangkan Scudetto. Saya tahu kami melakukannya dengan baik, tetapi dari cara saya mengenal sepak bola, di mana saya, misalnya, selalu harus menang dengan tim terbaik dan pelatih terbaik adalah seperti itu. Bagi kami, jalannya tidak selalu linear, tetapi itu membuat Anda tumbuh. Itu membuat Anda melihat berbagai hal dari perspektif lain. Jalannya panjang dan indah. Apapun yang terjadi. Ketika Anda kalah atau ketika Anda menang, pesan saya selalu sama. Mereka yang berpikir bahwa Como siap untuk memenangkan Scudetto adalah salah, saya sudah mengatakannya sejak hari pertama.